Sehingga apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tintanya para ulama yang nulis kitab, kalau dibandingkan dan ditimbang oleh darahnya para syuhada, jauh akan lebih berat tintanya para ulama yang menulis kitabnya. Luar biasa fadilah daripada menuntut ilmu. Maka kata Abu Hurairah ketika di dalam satu kisah bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anha ketika beliau pergi ke pasar, wahai pedagang-pedagang pasar, kenapa ente diam? Warisan baginda Nabi lagi dibagi. Pergi orang-orang pasar ke masjid baginda Nabi Muhammad, yaitu Masjid Nabawi. Orang-orang pasar hanya nengok, ya wahai Abu Hurairah, aku tidak melihat orang membagi-bagi harta. Yang saya lihat cuman orang-orang lagi ngaji, sebagian membahas halal haram, sebagian lagi membaca Al-Quran. Apa kata Abu Hurairah? Dzalika mirasul baginda, dzalika mirasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah warisannya baginda Nabi Muhammad. Innal anbiya la yuwarrithu dinaran wala dirhaman, walakin yuwarrithul ilm. Rasulullah, para nabi tidak mewariskan dinar dirham kepada kita semua sebagai umat baginda Nabi Muhammad, tapi yang diwariskan oleh Rasulullah adalah ilmu. Maka masyarakat, para jamaah, semoga Allah panjangkan umur kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi ja'ala al-Qur'ana hudan wa shifaa'an wa rahmatan lima fis sudur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini, terutama di waktu yang sangat sakral ini, yang dimana waktu yang disampaikan oleh para ulama, siapa yang istiqomah menjaga waktu antara maghrib dan isya, maka insya Allah dia akan dijamin mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan di antara cita-cita terbesar setiap manusia, khususnya insan yang bernama seorang muslim, maka tujuan akhir yang paling mulia adalah husnul khatimah. Kenapa? Karena husnul khatimah ini gampang diucap, bahkan dipakai nama seorang perempuan. Ada namanya husnul dipanggil senul, namanya khotimah dipanggil timuk dan segala macam. Mudah, ucapannya sangat mudah dipakai oleh manusia menjadi namanya sendiri. Tapi apakah segampang itu kelak kita akan husnul khatimah? Maka diceritakan oleh para ulama, malakal maut yang terkenal besarnya oleh ulama di dalam kitabnya diceritakan besarnya malakal maut, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, air di seluruh dunia ini kalau tumpah di kepalanya malakal maut itu nggak akan sampai bawah. Maka kata ulama, seorang jahat, penjahat yang tiap hari tak pernah sholat, jarang ada yang sebagian sholat cuman bolong-bolong, puasa juga jarang, maka nggak perlu disiksa oleh api neraka, nggak perlu yang terjun mungkar wa nakir. Nengok mukanya malakal maut itu sudah tersiksa, Pak. Sama dengan seorang suami yang istrinya ngomel tiap hari. Insya Allah, ya, tak perlu dimarahin, nengok mukanya aja suami itu pasti sengsara dia. Makanya ngopi terus sebagai kerjaannya. Karena setiap dia datang, istrinya marah terus. Tapi nanti saya motivasikan sedikit bapak-bapak, insya Allah. Malakal maut seseram itu, jadi orang jahat tidak perlu disiksa, mukanya malakal maut sudah tersiksa kata ulama. Bagaimana seramnya, Pak? Bayangkan air laut di seluruh dunia, bahkan air manapun di seluruh dunia ditumpahkan ke kepalanya malakal maut, itu nggak akan sampai bawah.
Lalu bagaimana dengan ketika seorang yang jahat dicabut nyawanya? Jangankan orang jahat, baginda Nabi Muhammad SAW ketika akhir hayatnya, beliau sampai mengatakan, sampai beliau ketika dicabut nyawanya, apa yang dikatakan? Ya Rabb, apakah begini? Wahai Jibril, wahai Israel, apakah begini rasanya dicabut nyawa? Rasulullah, Pak, makhluk yang paling mulia di atas yang mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada baginda Nabi Muhammad. Tapi ketika beliau dicabut nyawanya mengatakan, wahai Israel, apa begini rasanya dicabut nyawa? Ya Rasulullah, inilah yang paling lembut di antara semuanya yang saya cabut nyawanya, termasuk kita semua. Apakah begini juga rasa sakitnya umatku kelak ketika di akhir zaman? Apa kata Israel? Ya Rasulullah, kalau engkau dicabut nyawa seperti ini, umatmu 1000 kali lebih sakit daripada engkau ya Rasulullah. Sampai dikabarkan orang dicabut nyawa, paling sedikit rasa sakit nyawa, kalau Anda kupas kamu punya kulit, itu paling sedikit rasanya. Lihat kita punya kuku yang seger ini, engkau cabut ini kuku sekarang, bukan ujungnya aja, tapi yang kuku beneran yang dicabut, itu paling sedikit. Itu siapa? Untuk para ulama. Itu paling sedikitnya. Dan gambaran yang dahsyat seperti inilah yang ditakuti oleh setiap para ulama. Imam Hasan Al-Basri, di antara karomahnya beliau menangis sampai diperlihatkan ilham oleh Allah. Mana dosa dan pahalanya sampai diperlihatkan. Imam Hasan Al-Basri, orang yang sangat alim, orang yang sangat soleh di zamannya. Imam Hasan Al-Basri nggak perlu ceramah seperti saya kuar-kuar begini. Imam Hasan Al-Basri, beliau kalau lewat di depan penjahatnya tobat, Pak, nggak berbicara. Saya insya Allah 1 jam saya ngomong, mudah-mudahan ada yang tobat. Siapa yang hadir insya Allah, amin ya rabbal alamin. Imam Hasan Al-Basri, beliau kalau lewat di pasar, ditengok oleh orang-orang yang curang ketika berdagang, tak jadi dia curang, Pak. Apa kata beliau ketika itu? Menangis, ditanya, menangis dengan luar biasa menangis. Wahai Imam, kenapa engkau menangis? Satu perkataan beliau yang dahsyat, aku takut kelak bagaimana keadaan aku ketika dicabut nyawaku. Kalau kita kan santai-santai aja, karena nggak pernah merasakan juga. Dan itu dahsyatnya namanya ketika sakaratul maut. Apa kata ulama? Israel, malaikat Israel alaihi salam itu heran. Herannya kenapa? Ada orang yang mati husnul khotimah, Pak. Bukan heran karena yang tidak mati husnul khotimah, tidak. Ini menandakan betapa banyaknya manusia yang mati dalam keadaan su'ul khotimah kelak. Ketika Anda ucapkan kalimat la ilaha illallah sekarang ketika Anda masih hidup dan sehat, dengan semudah itu kita ucapkanlah terus semudah-mudahnya la ilaha illallah. Ucapkan sebanyak-banyaknya la ilaha illallah. Jangan kira nanti sama ucapan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Betapa berat dan dahsyatnya ujian sakaratul maut. Dan setiap manusia pasti akan merasakan fitnah yang namanya akhir nanti. Di mana ketika kita akan diuji oleh Allah, Syaitan akan mengeluarkan, iblis akan mengeluarkan pasukan-pasukan terbaiknya untuk menggoda seorang manusia ketika akhir hayatnya. Na'udzubillah. Dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya di antara doa-doa para ulama yang menjadi amalan-amalan kita sebagai orang di Indonesia, sebagian yang diamalkan oleh warga Nahdliyin, ya Allahu biha ya Allah husnul khatimah, itu yang diamalkan oleh para ulama. Karena apa? Ini puncak tertinggi seorang manusia yang mengaku diri muslim. Dan ini adalah cita-cita terbesarnya umat Islam, mati dalam keadaan terbaik, membawa iman Islamnya, kalimat yang diucapkan yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka mumpung saat ini kita masih dipermudahkan oleh Allah untuk mengucapkan zikrullah la ilaha illallah, ucapkan sebanyak-banyaknya kalimat la ilaha illallah. Karena apa yang Anda biasakan ketika masih hidup dan sehat sekarang, dengan keadaan itu kita akan mati. Saya sering ketemu beberapa orang, termasuk beberapa tokoh yang mungkin kita kenal. Ada seorang ulama namanya Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti itu ada videonya di YouTube kalau mau dilihat.
Ini salah satu contoh. Kebiasaan beliau tegas dengan ceramahnya. Beliau tidak pernah membedakan kalau pasal nahi mungkarnya di Syria. Beliau ulama Damaskus. Sehingga kebiasaan beliau berdakwah, kebiasaan beliau menentang kebijakan-kebijakan yang tidak baik. Maka wafatnya beliau ketika ceramah seperti ini, dan ketika itu dibom. Jangan sampai ada yang bawa bom di belakang. Dan Syekh Ramadan Al-Buti wafat dalam keadaan itu. Dan banyak sekali orang-orang yang terbiasa dengan Al-Qurannya, dengan keadaan dia membaca Al-Quran, Allah wafatkan dia. Tidak sedikit orang yang kebiasaannya tidur sampai 2 hari mayatnya tidak diketahui karena kebiasaannya tidur. Tidak sedikit orang yang dipermudah oleh Allah ketika dia tidur akhir hayatnya, seperti gerakan sholat walaupun dia tidak ke masjid. Kenapa? Karena hal yang paling dirindukan oleh orang yang seperti itu adalah sholatnya. Maka dalam keadaan itu Allah wafatkan dia. Banyak yang kita lihat ketika orang lagi qori, karena kecintaannya mungkin sama qori, sama Al-Quran, Allah wafatkan dia dalam keadaan membaca Al-Quran. Tapi tidak sedikit orang yang mati di pelukan seorang wanita haram. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min zalik. Untuk itu mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga kita dalam keadaan mati kelak dalam keadaan husnul khatimah. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam yang singkat ini karena terbatas. Saya kalau ceramah maghrib isya ini takut saya, Pak. Saya biasa ceramah itu 1 jam, 1 jam setengah. Ini kalau nengok waktu 32 menit. Ini sudah sekarang jam 6.38 ini. Karena isya kita jam berapa? Jam 7 lebih 6 atau jam 7 lebih 5 lah. Sedikit lagi ini. Berapa menit lagi? Baik. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik kita ini komunitasnya yang luar biasa, menamakan dirinya hijrah. Maka ada satu hal yang saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua. Seorang yang menamakan dirinya hijrah, seorang yang menamakan dirinya berubah, maka satu konsekuensi yang harus dia kerjakan ketika seorang merasa dirinya berubah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hukumnya wajib bagi setiap insan yang ingin merubah dirinya menjadi yang lebih baik. Maka hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang yaitu belajar ilmu. Maka sengaja tema yang saya bawakan di malam hari ini, bagaimana kita untuk terus belajar agama. Karena belajar agama ini menjadi kunci seseorang ketika merasa dirinya mau berubah. Ketika niat kita sudah mau berubah, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan, perbanyak taklim, belajar agama. Maka percuma seorang mengatakan dirinya hijrah apabila dia datang pengajian malas. Karena apa? Karena itu kunci. Apa kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya? Beliau mengatakan, apabila seseorang beramal, kunci seseorang dalam mengamalkan sesuatu yaitu ilmu. Maka jangan pernah engkau mengamalkan sesuatu perkara kalau engkau belum mengetahui hukum yang ada padanya. Satu contoh. Kita lewat di depan rumah orang. Di depan rumah orang ada jambu tuh. Ada jambu, ada mangga, kita petik dulu tuh. Niatnya apa? Nanti saya izin. Pas dia petik 2-3 biji itu jambu, itu mangga, baru dia izin kepada pemiliknya. Pak, tadi saya petik. Apa kata sang pemilik? Nggak apa-apa. Orang dipetiknya 1 karung. Bagaimana orang tidak mengizinkan? Ini salah satu perkara yang sering terjadi di antara kita. Melakukan suatu perkara yang kejelasan halal haramnya belum ada. Melakukan suatu amalan yang kita sendiri belum tahu hukum yang ada pada dirinya. Maka Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal sangat luar biasa dalam memimpinnya, terkenal sangat bijak, terkenal sangat tegas ketika beliau memimpin. Bagaimana tidak beliau terkenal dengan ketegasannya ketika pertama kali memimpin Sayyidina Umar. Yang pertama kali diultimatum oleh Sayyidina Umar itu keluarganya. Mudah-mudahan kades yang sudah dilantik begitu juga.
Apa kata Sayyidina Umar ketika baru pertama dilantik? Wahai istriku, wahai anakku, wahai keluargaku, demi Allah, sekarang Umar ibn al-Khattab sudah dilantik menjadi seorang Amirul Mukminin, sudah disumpah atas nama Allah. Maka engkau wahai keluargaku, jangan coba-coba melanggar apa aturan yang sudah diperbuat. Jika engkau melanggar suatu peraturan yang sudah dibuat demi Allah, orang kalau saya hukum 1, engkau akan aku hukum 5. Dan terbukti ketegasan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, anaknya di Mesir, di mana waktu itu gubernur Mesir seorang sahabat Nabi yang bernama Amr bin As, dilaporkan anaknya Sayyidina Umar ketika itu bersalah, yaitu minum minuman khamar. Marah Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Disuruh anaknya itu jongkok dari Mesir sampai Saudi, Pak. Dari Madinah sampai sekarang. Luar negeri, Pak, jongkok jalannya. Coba jongkok sampai Singkep sana. Sampai di Madinah anaknya Abdurrahman bin Auf yang melihat itu, salah seorang sahabat, melihat keadaan anaknya Sayyidina Umar waktu itu tidak kuat. Apakah engkau benar melakukan hal seperti ini, wahai Umar? Ya, kata Sayyidina Umar. Apakah ketika dia datang sudah jongkok begitu capeknya kakinya, apakah diistirahatkan anaknya? Tidak. Sampai dicambuk anaknya, dipukul oleh Umar bin al-Khattab. Beliau sendiri yang menghukum anaknya. Beliau menempati janjinya. Apa yang terjadi? Anaknya mati seketika itu, Pak. Tapi jangan dipraktekkan ini, Pak, kades bahaya. Apa yang terjadi ketika dia sebelum meninggalnya? Beliau Sayyidina Umar berbisik kepada anaknya, wahai anakku, salamkan sama Rasulullah. Umar ibn al-Khattab, kekasihnya, sahabatnya, telah menjalankan tugasnya sebagai Amirul Mukminin. Mudah-mudahan kades kita ketegasnya seperti itu. Ini enggak, kadang-kadang mentang-mentang bapaknya polisi, sewenang-wenangnya itu melanggar aturan lalu lintas. Giliran kita surat tilangnya 3 lapis kadang-kadang begitu. Ya enggak? Ini jangan begitu. Umar bin Khattab ultimatum keluarganya dulu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau pergi ke pasar, kita lanjut pembahasan tentang pentingnya ilmu, melihat seseorang, beberapa orang yang curang ketika berdagang, air dicampur dengan susu. Marah Sayyidina Umar. Banyak orang yang tidak paham tentang hukum jual beli. La yabi fi suqina hatta yata'allam. Jangan orang siapapun berjualan di pasar kami, kata Sayyidina Umar. Jangan ada orang yang jualan di pasar saya. Kenapa? Sampai dia belajar ilmu tentang hukum jual beli. Begitu tegasnya. Maka kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kalau tadi Umar ibn al-Khattab, sekarang Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini, biar kita kenal semua ya, dijuluki Umar Tsani, Umar kedua. Karena beliau termasuk salah satu keturunannya Sayyidina Umar. Beliau memimpin 3 tahun dari semenjung Saudi sampai Mesir. Nyari orang lapar di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nggak akan ketemu. Coba sekarang cari orang lapar. Ini direkam pula ini. Zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mencari orang yang lapar, yang kekuasaannya ya kalau sekarang dibagi menjadi beberapa negara, dulu beliau sendiri yang menguasai. Nyari orang lapar di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nggak akan ketemu. Macan sama serigala, serigala sama kambing bersahabat, Pak, damai. Sampai akhir hayatnya suatu ketika ada serigala yang memakan kambing. Ada apa ini, kata rakyat? Ternyata seorang Amirul Mukminin, khalifah yang mulia, yang diagung-agungkan oleh rakyatnya, yang dimuliakan dan dihormati oleh rakyatnya, wafat ketika hari itu juga. Loh, sekarang manusia sama manusia bertikai, Pak. Dulu di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, serigala sama kambing bersahabat. Apa kata beliau? Sungguh orang yang mengamalkan sesuatu, yang beribadah tanpa ada ilmu, maka mudaratnya lebih besar daripada manfaat yang dia ada. Maka tidak sedikit kita lihat orang menamakan dirinya hijrah, baru belajar sekali, mulai bilang ya Thaibah syirik. Ini sekarang baru viral tuh. Ya Thaibah syirik katanya. Baru dia belajar sekali. Orang memanggil kota Madinah bukan syirik, itu bentuk luapan kasih sayangnya, kerinduannya sama Rasulullah.
Sama kalau kita cinta sama istri kita, apa kata kita? Wahai sendal, menengok engkau saja aku sudah rindu. Kenapa? Nengok sendal istrinya. Sama dengan lagu Ya Thaibah itu, maksudnya luapan cintanya, kerinduannya sama Rasulullah. Ya Thaibah itu artinya apa? Thaibah itu Madinah, maksudnya itu. Melihat kota Madinah, maka muncul kerinduannya sama baginda Nabi Muhammad. Mentang-mentang baru belajar sekali, tiba-tiba keluar langsung Ya Thaibah syirik. Ini paham? Maka hal pertama yang harus dilakukan adik-adik sekalian sesuai dengan perkataan para ulama, belajar. Maka kata Nabi SAW, muta'allimun kaslan afdalu bi 700 abid mujtahid. Ini jelas. Orang yang belajar walaupun dia malas, di majelis tidur-tiduran nggak apa-apa. Dia datang ngaji tidur-tiduran, dia di pesantren anak-anak antum tidur-tiduran, tapi dia rajin walaupun dia kadang-kadang tidur, dia nggak apa-apa. Dia ngaji, itu lebih baik kata baginda Rasulullah daripada 700 orang ahli ibadah yang rajin ibadah sholatnya. Maka bapak-bapak jangan hanya mengandalkan sholat di masjid. Kalau ada pengajian yang dibuka, pergi ke pengajian. Kenapa? Sholat memang afdol, yaitu sholat sunnah. Tapi afdol lagi memberantas kebodohan, kata Nabi SAW. Sehingga apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, tintanya para ulama yang nulis kitab, kalau dibandingkan dan ditimbang oleh darahnya para syuhada, jauh akan lebih berat tintanya para ulama yang menulis kitabnya. Luar biasa fadilah daripada menuntut ilmu. Maka kata Abu Hurairah ketika di dalam satu kisah bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anha ketika beliau pergi ke pasar, wahai pedagang-pedagang pasar, kenapa ente diam? Warisan baginda Nabi lagi dibagi. Pergi orang-orang pasar ke masjid baginda Nabi Muhammad, yaitu Masjid Nabawi. Orang-orang pasar hanya nengok, ya wahai Abu Hurairah, aku tidak melihat orang membagi-bagi harta. Yang saya lihat cuman orang-orang lagi ngaji, sebagian membahas halal haram, sebagian lagi membaca Al-Quran. Apa kata Abu Hurairah? Zalika mirasul baginda, zalika mirasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah warisannya baginda Nabi Muhammad. Innal anbiya la yuwarrithu dinaran wala dirhaman, walakin yuwarrithul ilm. Rasulullah, para nabi tidak mewariskan dinar dirham kepada kita semua sebagai umat baginda Nabi Muhammad, tapi yang diwariskan oleh Rasulullah adalah ilmu. Maka Nabi Sulaiman ketika disuruh memilih 3 perkara, yang pertama ilmu, yang kedua harta, yang ketiga tahta jabatan, maka yang diambil oleh Nabi Sulaiman adalah ilmu. Tiga-tiganya didapatkan oleh baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka syarat pertama kalau orang ingin berubah, banyak-banyak belajar. Sampai dikatakan ketika baginda Nabi Muhammad di dalam satu kisah yang sangat masyhur, ketika beliau sedang pergi ke masjid, ada orang tertidur di depan pintu masjid. Di dalam masjid ada orang yang lagi sholat. Ketika dia sedang sholat, Nabi Muhammad ketika itu tiba-tiba melihat iblis datang. Itu karomahnya, itu mukjizatnya baginda Nabi Muhammad, Pak. Sama iblis bisa berdialog. Antum kalau mau ngetes silahkan juga, nggak apa-apa. Jadi iblis datang tapi tidak berani masuk ke masjid. Apa yang terjadi? Wahai iblis, kenapa engkau tidak masuk? Takut sama orang yang lagi ibadah di dalam? Kata iblis, demi Allah ya Muhammad, aku lebih baik menggoda orang yang sedang sholat itu 1000 orang daripada 1 orang ini yang lagi tidur. Kenapa? Orang yang lagi sholat di dalam itu orang yang rajin sholat, orang ahli ibadah, tapi tidak pernah mau ngaji. Dia tidak paham bagaimana cara wudhu yang baik, tak pernah belajar bagaimana wudhu yang baik. Ketika dia cebok, tidak paham mana air mustamal, tidak paham mana air mutlak, tidak paham mana air musyammas, tidak paham mana air yang boleh dipakai berwudu dengan tidak. Istinjaknya salah. Ketika dia wudu tidak sempurna wudu yang dipakainya. Ketika dia sholat tempatnya najis tidak peduli, sarungnya bolong-bolong pun tidak peduli. Maka kata iblis, aku lebih baik goda orang yang sholat itu 1000, karena nggak ada guna dia sholat. Sementara orang yang tidur ini
Maka dijelaskan di dalam hadis Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naumul alim, tidurnya orang alim, afdalu bi ibadatil jahil, lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Tidurnya orang alim, maka kata iblis, aku lebih baik goda orang itu 1000 daripada yang tidur ini 1. Kenapa? Karena dia orang berilmu. Tidurnya pun pakai ilmu, tahu jam kapan tidurnya, bagaimana tidurnya sunnah baginda Nabi Muhammad. Ketika dia sholat, sempurna air yang dia pakai, sempurna istinjanya, sempurna basuh kencingnya, sempurna wudhunya, sempurna mandi junubnya, sempurna sholatnya, paham pakaian mana yang suci dan mana yang najis, paham mana lubang yang membatalkan daripada sholat dengan tidak, paham tempat yang suci dengan tidak. Sudah belajar nggak begitu? Bab taharah semua. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Pak, senang botak. Saya pernah gondrong kemarin, karena Rasulullah juga pernah gondrong. Tapi saya tidak katakan itu sunnah. Sayyidina Ali, sahabatnya beliau sekaligus keluarganya beliau senang botak. Ketika ditanya, wahai Ali, kenapa engkau senang botak? Jawabannya beliau sederhana, aku takut ketika aku mandi junub, salah satu rambutku, sehelai rambutku tidak dibasuh oleh air, tidak kena oleh air. Dengan sebab itu aku masuk neraka. Maka Nabi ketika beliau lewat di depan kuburan, di dekat kuburan bersama dengan para sahabat, ketika itu Nabi berhenti. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa gerangan engkau berhenti? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar 2 orang ini lagi disiksa oleh Allah. Ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi, yang satu disiksa karena sering ngadu domba. Ini yang ibu-ibu sering itu, kompor kiri kanan sampai panas orang. Yang laki-laki pun sekarang sudah ngikut-ngikut jadi followernya ibu-ibu. Di Facebook ya yang benar aja jangan ngompori orang, apalagi yang tidak benar, nyebar berita hoak. Yang betul saja kalau memecah belah lebih baik jangan, apalagi yang benar. Yang satu ini disiksa kata Nabi sering memecah belah orang. Orang sudah baik-baik sengaja dipecah-pecahkan. Wah, si fulan tuh Masya Allah gini-gini tadi dia ngucap ente jelek, ente macam-macam. Hidung ente pesek, bibir ente doer dan segala macam. Marah orang satu ini, berantem satu, yang satu lagi diucapkan sama, ente punya alis terlalu panjang, mata ente terlalu lebar, berutang lagi ente banyak katanya, macam-macam. Tidak ganti-ganti, macam-macam saling ngadu. Akhirnya berantem 2 orang. Yang satu ini kata Nabi disiksa oleh Allah karena sering ngadu domba orang. Yang satu lagi kenapa ya Rasulullah? Sederhana, karena pasal kencingnya tidak benar cara kencingnya. Basuh kencingnya tidak belajar. Jangan kira basuh kencing tidak ada pelajaran dalam ilmu fikih. Mana air yang boleh dipakai untuk basuh kencing? Mana air yang tidak boleh dipakai untuk istinja dan begitu? Bagaimana cara membasuhnya? Yang perempuan bagaimana cara kencingnya yang terbaik? Yang laki-laki bagaimana kencingnya yang terbaik? Pasal kencing saja orang bisa masuk neraka gara-gara kencingnya. Apalagi yang lain. Maka oleh karena itu belajar itu sangat penting untuk menuju hijrah yang sangat sempurna. Ada satu kisah di Maroko sana, ini untuk selingan sebentar lagi ya. Ada satu kisah di Maroko, orang yang sangat ahli ibadah, orangnya luar biasa dalam ibadahnya, diceritakan di dalam kitab. Saking rajin ibadahnya, orang ini mau pergi berhalwat. Istilahnya dia mau menyendiri di satu gunung, ya, dia membawa keledainya. Sholat aja kerjaannya tiap hari orang ini saking rajinnya. Tapi dilihat oleh ahli fikih, maaf, ya, kalau hawa nafsunya lagi naik, dia lampiaskan hawa nafsunya ternyata ke keledai. Ketika ditanya udah bertahun-tahun yang dia lakukan, ada apa gerangan engkau lampiaskan ke hal ini? Karena apa? Saya ingin fokus ibadah, tidak mau menikah. Allahu Akbar. Inilah yang terjadi. Hati-hati yang muda-muda. Karena kata Nabi SAW, ada seorang sahabat namanya Sayyidina Uqaf. Ini untuk yang belum nikah, yang bapak-bapak diam saja. Kalau mau nambah silahkan. Sayyidina Uqaf radhiyallahu anhu ketika ditanya, wahai Uqaf, apakah engkau sudah punya istri? Belum ya Rasulullah. Belum ya Rasulullah. Apakah engkau punya budak perempuan? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau sudah pandai bekerja? Apakah engkau sudah jadi polisi, tentara, pegawai negeri? Ya Rasulullah.
Saya sudah pandai bekerja ya Rasulullah. Saya punya gaji banyak ya Rasulullah. Apa kata jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Engkau temannya setan. Engkau kawannya syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Udah mampu menikah, fitnah sudah banyak, enggak nikah-nikah juga. Hati-hati ente jadi teman syaitan. Ini yang bilang bukan saya, Rasulullah dalam hadisnya. Buka kitab Qurratul Uyun. Itu sudah sangat gamblang diceritakan. Maka kata Nabi, menikahnya, ibadahnya orang menikah, Pak. Ini untuk yang muda-muda. Menikahnya, ibadahnya orang yang sudah menikah, yang bapak-bapak, yang kita semua, itu lebih baik. Sholat sekali saja, orang yang sudah menikah lebih baik daripada 40 kali sholatnya orang yang belum menikah dan membujang. Apalagi yang memaksa dirinya membujang. Hati-hati. Nah, ini pelajaran. Kenapa? Karena tidak pernah belajar. Ada suatu kisah lagi, seseorang yang semangat belajar tidak pernah berguru. Dia ingin hijrah, semangat belajar, hanya lewat buku saja dia belajar. Tiba-tiba dia buka kitab. Kitab ini kitab zaman dulu, ada lubangnya sedikit. Dia mau habbatus sauda, tapi ditambah titiknya satu. Seolah-olah ditambah titiknya satu karena mungkin ada tinta yang jatuh. Dibacanya hayyatus sauda, Lidaun kullida, itu obat segala penyakit. Kalau habbatus sauda, jintan hitam, ditambah satu titik jadi ular hitam. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia tidak pernah berguru, semangat ingin hijrah, cuman lewat buku saja. Akhirnya apa yang terjadi? Dicarinya ular hitam, dipakainya untuk obat, mampus ketika itu. Ini terkenal sekali kisahnya di dalam suatu kitab. Maka oleh karena itu syarat seorang berhijrah yaitu thalabul ilm. Yang terakhir yang saya sampaikan yang tidak kalah penting pasal adab untuk anak-anak muda yang mungkin belum tersentuh sampai sekarang. Pasal adab ini, man la adibalahu la ilmalahu. Siapa yang tidak punya adab tidak punya ilmu, maka siapa yang tidak punya ilmu, man la ilmalahu la dinalahu, kata Imam Hasan Al-Basri. Kalau tidak punya ilmu, maka dia tidak punya agama, kata Imam Hasan Al-Basri. Artinya apa? Di antara ilmu yang paling lebih tinggi lagi, yang lebih tinggi lagi daripada ilmu, yaitu adab. Apa kata seorang ulama? Aku melihat seseorang tidak hanya karena ilmu. Kalau seseorang punya adab 1000, walaupun satu ilmunya, yang saya perhatikan 1000 adabnya. Maka kata Imam Syafi'i, jadilah seperti tepung, adonan tepung. Tepung itu adonan, jadilah seperti roti. Di antara adonan roti adalah ada tepung, ada garam. Mana yang lebih banyak tepung daripada garam? Jelas tepungnya. Jadilah ilmumu seperti garam yang sedikit, tapi engkau punya akhlak dan adab kepada orang tua, kepada guru, itu jauh lebih besar. Maka Imam Malik ketika beliau belajar, Imam Malik ketika beliau belajar sedang mengajar seperti ini, Pak. Saya tidak bawa minyak wangi ini. Beliau ketika membaca hadis Rasulullah SAW, tempatnya seperti tempat pengantin. Suatu ketika beliau membaca satu hadis Imam Malik, bagaimana akhlaknya Imam Malik, digigit kalajengking, Pak. Sakit Imam Malik. Dilihat oleh muridnya sampai beliau memerah mukanya, menetes air matanya, menahan diri sampai membaca hadis. Seketika akhir majelis, muridnya bertanya kepada Imam Malik, "Wahai Imam, aku lihat engkau memerah, menahan kesakitan, ada apa?" Ternyata ketika beliau membaca suatu hadis, kakinya digigit kalajengking, tubuhnya digigit kalajengking, tumang saking hormatnya sama hadis baginda Nabi Muhammad, beliau menahan diri. Al-Imam Al-Bustami ketika itu, beliau pernah mau belajar kepada seorang ulama. Ketika ulama ini keluar, ditunggu oleh Imam Al-Bustami, Imam Abu Yazid Al-Bustami di luar. Ketika dia keluar masjid, meludah ke tembok masjid. Apa kata Imam Al-Bustami? Tidak ada ilham kepada orang ini yang tidak punya adab kepada masjid. Maka bapak-bapak, saya sarankan yang perokok, kalau mau ngerokok janganlah di dalam masjid. Saya tidak mengharamkan rokok, tidak berani mengharamkan rokok secara total karena ini masih khilaf. Tapi kalau Anda mau merokok, tolong jangan di masjid. Karena apa? Imam Abu Yazid Al-Bustami sendiri melihat orang yang meludah ke tembok masjid, tak jadi dia belajar. Bahkan Imam Abu Hanifah, beliau seumur hidupnya ada seorang ulama, seumur hidup tidak pernah menjolorkan kakinya menghadap kiblat. Sebagian ulama tidak pernah melonjorkan kakinya menghadap ke rumah gurunya. Imam Syafi'i ketika belajar kepada Imam Malik, beliau suara kertasnya saja tidak bunyi. Suara kertasnya tidak bunyi. Nah, ini yang adik-adik remaja ini enggak, bukan kertasnya saya, ngikik-ngikik di belakang, pegang HP.
Al ustadznya lagi ceramah, na'udzubillah. Imam Syafi'i ketika belajar suara kertasnya nggak bunyi, Pak. Maka termasuk di antara adabnya mereka, sahabat baginda Nabi Muhammad ketika belajar di depan baginda Nabi Muhammad, diibaratkan di dalam hadis, sahabat-sahabat Rasulullah ketika ada Nabi di depan, itu seperti kalau burung hinggap di tubuh mereka, para sahabat itu tidak terbang. Diam semua, jangan bergerak-gerak. Kalau orang asam urat nggak apa-apa, yang tua-tua saya paham. Kalau yang muda-muda banyak gerak, cepat nikah ente. Bahaya. Ini sahabat Rasulullah ketika di depan Nabi ibarat burung hinggap di tubuh mereka, tidak akan terbang. Bagaimana diamnya Sayyidina Umar, tegas dengan ketegasannya beliau, suaranya Sayyidina Umar. Suatu ketika beliau pernah bertamu ke rumah Rasulullah, di situ ada sahabat perempuan, mendengar salamnya Sayyidina Umar lari. Setan kalau ada Sayyidina Umar lari, Pak. Kalau kita ada setan makin mendekat. Sayyidina Umar walaupun keras seperti itu, sampai dikatakan ketika beliau berbicara di depan Rasulullah, ya Umar, irfa' sautak. Angkat suaramu ya Umar. Rasulullah tidak mendengar suara Umar. Sampai-sampai Umar ketika ngomong di depan Nabi, Sayyidina Rasulullah, baginda Nabi itu sampai susah dengar suara Umar. Kenapa? Saking kecilnya suara di depan gurunya. Al-Imam Hasan Al-Husain, cucunya baginda Nabi Muhammad, anaknya Sayyidatuna Fatimah, anaknya Sayyidina Ali, tidak pernah mengambil makanan kecuali yang ada di depannya, apalagi sampai meloncat itu. Kenapa? Apalagi beliau Sayyidina Hasan Husain dalam sejarahnya tidak pernah mengambil makanan dulu sebelum ibu bapaknya dulu. Ketika ditanya, wahai Hasan wal Husain, kenapa engkau tidak berani seperti itu? Padahal itu ibu bapakmu. Demi Allah, aku takut kalau aku ngambil makanan dulu, aku takut ternyata makanan yang aku ambil dulu itu yang disukai oleh ibuku, maka aku tidak pernah mengambil makanan itu duluan. Kalau kita kan enggak, jatah ibu kita embat saja, mentang-mentang itu orang tua kita semua. Hasan Husain selama hidupnya beliau tidak pernah mau mengambil daripada makanan ibunya dulu. Kalau kita Masya Allah. Oleh karena itu, maka selain ilmu, cara hijrah yang terbaik, perbaiki adab kepada orang lain, orang tua, terutama kepada guru. Bagaimana kalau orangnya orang non muslim tapi tua, Ustaz? Sayyidina Ali karramallahu wajhah, pernah beliau seketika itu mau pergi sholat subuh. Di akhir ketika berjalan di sholat subuh, melihat ada orang tua bongkok, Pak, mau sholat subuh. Orang tua ini bongkok. Ketika dia bongkok itu sudah jalan pelan jalannya, Sayyidina Ali tidak berani duluan jalan. Ditunggu orang ini, saking hormat sama orang tua ini. Terus ditunggu sampai mau masuk masjid. Ketika sampai di depan masjid, orang tua ini bukan masuk masjid, Pak, belok dia. Ternyata orang kafir yang ditunggu-tunggu. Tapi ketika beliau masuk sholat ketika itu, Rasulullah sedang rukuk dengan sahabat. Akhirnya beliau ikut rukuk sholat subuh ketika itu. Assalamualaikum. Sahabat bertanya kepada Sayyidina Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak pernah sholat bersamamu yang begitu lama rukukmu ya Rasulullah, kecuali subuh hari ini. Apa kata Nabi Muhammad? Ketika aku sedang rukuk, wahai sahabatku, aku mau naik. Datang sayap malaikat Jibril. Datang Jibril kepadaku, menaikkanku dengan sayapku. Kemudian Jibril berkata, wahai Rasulullah, jangan naik dulu. Kenapa? Karena Ali, tunggu Ali dulu. Kenapa kok tunggu Ali? Karena memuliakan Sayyidina Ali yang menghormati orang tua. Ternyata orang tua itu adalah orang kafir. Maka walaupun dia orang non muslim, selama dia bukan kafir harbi, wajib juga kita hormati. Jadi jangan-jangan ini Cina ini, kita injak-injak saja. Jangan begitu. Islam enggak seperti itu, rahmatan lil alamin. Maka itu yang harus kita lakukan, wasatiyah kita. Kalau sekarang Kementerian Agama menyebut namanya wasatiyah atau Islam moderat seperti itu. Hormat sama orang kafir juga harus kita hormat. Walaupun tetangga kita itu kafir, bagaimana Ustadz? Selama dia tidak memusuhi Islam, kita hormati. Pasal ibadahnya urusan sama Allah. Maka kita di dalam Al-Quran dilarang untuk menghina agama orang lain. Cukup ini ya, sudah ada kode untuk azan. Semoga ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan kita semua ya, untuk terus belajar agama. Terutama yang harus kita pelajari itu adalah belajar fikih, hukum-hukum agama. Itu yang paling penting, Pak. Belajar tentang sholat, tentang wudhu,
Jangan cuma dengar tentang fadilah Al-Quran seganggan tapi tak pernah belajar sholat. Fadilah sholawat begini-gini tak pernah belajar mana yang membatalkan puasa dengan tidak. Itu yang dipelajari. Fikih itu sangat penting untuk dipelajari, Pak. Mudah-mudahan masjid-masjid membuka itu pengajian. Ya, Az-Zulfa sudah mulai duluan. Sekarang Az-Zulfa itu setiap hari, Pak, Senin sampai Ahad, kecuali Jumat, karena hari Jumat hari ini semua ada pengajiannya, alhamdulillah. Dan masjid-masjid ikuti semua. Jangan takut keluar kota amalnya untuk agama, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan ini mumpung apalagi di sini ada Pak Kades kan, lebih kita tembak lagi ini pemimpin-pemimpin. Majukan, makmurkan masjid, makmur kita punya desa insyaallah. Apalagi kita di daerah Melayu, Anda makmurkan masjid, Allah yang akan tolong Anda sendiri. Kalau Anda tidak makmurkan masjid demi Allah, sekuat apapun Anda akan membangun desa, tidak akan pernah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadesnya dulu yang sering jamaah. Jangan ngoyo jamaah, kadesnya di belakang begitu, enggak boleh begitu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.